Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk berteduh di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 267 ayatnya yang pertama, dengan judul Yesus oleh kasih-Mu. Yesus oleh kasih-Mu, berilah jiwaku tentram, badai topan menderu, dan gelora mencekam. Juru selamat tolonglah, jadilah nakodaku, hingga akhirnya masuk pelabuhan-Mu. Mari kita berdoa. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman yang kami baca, dan kami dimampukan kembali oleh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah Tuhan adalah penolongku. Ayat ini merupakan sebuah pengakuan orang beriman bahwa tidak ada lain kecuali Tuhan Yesus sebagai penolong satu-satunya. Karena Tuhan Yesus penolong yang sejati dan satu-satunya, maka keyakinannya tak seorang manusia pun yang dapat melakukan sesuatu terhadapnya. Dia akan dilindungi oleh Tuhan Yesus dari niat buruk manusia. Pengakuan iman ini terkait erat dengan janji penyertaan Tuhan yang dinyatakan dalam ayat 5b, bahwa tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan orang yang berharap padanya. Tuhan sangat mengetahui kalau umatnya begitu membutuhkan pertolongannya dalam hidup dan penghidupan di dunia yang fana ini. Hidup di dunia siapapun manusia itu pasti ada tantangan dan pergumulannya masing-masing. Inilah dinamika hidup yang mau tidak mau mesti dihadapi kita semua. Tentu menghadapi dinamika hidup ini sebagai orang percaya kita harus mengandalkan pertolongan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa firman Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan serta membiarkan kita, maka respons kita pada janji Tuhan itu harus yakin dan percaya. Kepada siapa kita harapkan di dunia ini kalau bukan Tuhan Yesus? Siapa lagi yang akan menolong kita di dunia ini kalau bukan Tuhan Yesus? Karena itu, keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan Yesus harus tetap termeterai dalam hidup kita.
Kita percaya jika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam pemeliharaan Tuhan Yesus, Dia pasti akan merangkul kita. Tak seorang pun dapat melakukan itu pada kita kecuali Tuhan Yesus. Tak seorang pun dapat melawan kuasa Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah usang dan tak berkesudahan. Tuhan Yesus selalu hadir dalam persekutuan dengan umat-Nya melalui kuasa roh dan firman-Nya. Orang Ambon Manise bilang, tete manis, sing ada lawan. Demikian umat yang terkasih, firman yang kita renungkan bersama. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 267 ayatnya yang ke-2. Yesus oleh kasih-Mu. Suaka lain tiadalah, Kau tempatku berteduh. Tuhan tinggallah serta dan kuatkan hatiku. Andalanku di Kau-lah, Kau penolong yang teguh. Naungi aku yang lemah dengan sayap kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hanya Padamu kami berserah, karena kami percaya Tuhan adalah penolongku. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami renungkan bersama. Pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan di GPIB Hosiana. Keluarga Bapak Silas Dutu, keluarga Ibu Esther Budiarti Wardani, keluarga Bapak Goli Gea. Tuhan, Engkau memberkati ketiga keluarga ini dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa yang mereka naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Berikan supaya mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan juga berkati mereka dalam kehidupan hari lepas hari di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk pelkat persekutuan kaum perempuan. Tuhan berkati para pengurus, biar mereka bersatu padu, bekerja sama untuk melayani umat Tuhan. Berkati juga anggota pelkat persekutuan kaum perempuan, biar semangat mereka terus boleh hadir di tengah jemaat Hosiana. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GPIB Hosiana dan seluruh program. Biarlah apa yang sudah kami rencanakan, kami susun, kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan itu semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk isu-isu sosial, terkhusus isu resesi di 2023 Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Biar bangsa ini Tuhan boleh keluar dari pergumulan permasalahan yang ada. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan menolong bangsa kami ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Mainaki. Tuhan tempatkan hamba-Mu di gereja Hosiana. Kami percaya Tuhan akan menyertainya, memberkatinya di tengah pelayanan yang dilakukan. Bersama dengan keluarga yang mendampingi, ibu terkasih dan anak-anak serta cucu, menantu, Tuhan berkati keluarga ini. Kami juga berdoa untuk karyawan GPIB Hosiana. Tuhan berkati mereka semua dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus, dengan rajin, sehingga mereka boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik untuk pelayanan di tengah jemaat Hosiana. Kami juga berdoa Tuhan untuk presbiter GPIB Hosiana,
Mampukan juga kami untuk terus melayani dengan semangat Tuhan. Ketika kami sedang malas, Tuhan ingatkan kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk umat Tuhan di sepanjang minggu ini yang menikmati satu berkat melalui ulang tahun secara pribadi maupun secara rumah tangga mereka Tuhan, perkawinan mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk mereka yang berulang tahun secara pribadi di minggu ini, Bapak Timotius Adiwi Harto, Bapak Andreas Yahaan, Saudari Joanna Papilaya, Bapak Roy Yulis Rumuat, dan Bapak Nosem Silom Pinontoan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai memberkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami hari ini. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.